insya Allah kita dorong teman-teman pembudidaya untuk membuat inovasi yang terbaru lah terkait pengembangan budidaya dalam segala hal. Sekarang itu harus berkompetisi, artinya kita membuat suatu program dalam bentuk proposal dan sebagainya. Ya. Oke, siap. Ya, makasih. Itu nanti saya kasih Pak Bima aja. Pak Bima ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Nah, jadi masyarakat diminta untuk membuat satu program inovasi. Yang penting ada inovasinya. Inovasi itu kan tidak harus baru, boleh pengembangan dari inovasi yang lama. Itu bisa diajukan lah untuk mendapatkan pendanaan seperti itu. Jadi makanya insya Allah kita dorong teman-teman pembudidaya untuk membuat inovasi yang terbaru lah terkait pengembangan budidaya dalam segala hal, dari mulai usaha di hulunya ataupun di hilirnya. Jadi saya tertarik dengan Jack Palm ini saya banyak ide lah yang ingin saya kembangkan gitu loh. Sang pakan saya memang di perikanan itu baru tapi lama sebetulnya. Saya masuk ke perikanan tahun 2015 ke Balai Benih sampai 2023 kemarin, baik lagi ke bidang perikanan. Nah, saya banyak berkonsultasi dengan teman-teman. Ternyata banyak hal yang memang belum tersentuh. Nah, makanya mudah-mudahan kebermanfaatan ini kita coba kolaborasikan. Ya, tujuan kita sama, satu, untuk mengembangkan ataupun meningkatkan usaha budidaya di masyarakat. Jangan sampai usaha budidaya di Depok hilang gitu, dengan alasan adanya alih fungsi lahan kan. Ya. Padahal banyak hal yang bisa diterapkan gitu. Contohnya seperti ini kan. Daripada dijual untuk usaha yang lain, kenapa tidak gitu. Kalau dijual kan hanya sesaat, ini berkelanjutan gitu. Iya, betul. Bisa bermanfaat juga untuk wilayah sekitar. Saya baru ketemu Bu Vita juga, saya bilang, waduh ini apa ya namanya, usaha yang perlu kita kembangkan. Lagi kan Depok juga sekarang dalam rangka meningkatkan konsumsi angka ikan, kan perlu inovasi sehingga masyarakat teredukasi terkait dengan masalah konsumsi. Orang tahunya kan ikan itu hanya digoreng, diapa gitu. Mungkin dengan olahan yang lebih menarik, siapa tahu kan lebih meningkat angka konsumsi ikannya gitu. Ya, memang JFI kan sebetulnya konsepnya sustainable aquaculture, Pak. Gitu. Nah, yang kita pakai ya pastinya sustainable, artinya Berkelanjutan. Environmental friendly, Ya. minim limbah. Kita juga minim sumber daya, maksudnya misalnya nih pakannya mahal. Sekarang kan ada isu pakan tuh mahal. Nah, bagaimana dengan sebuah sistem pakan itu menjadi lebih irit? Kenapa? Dengan bioflok kita melihat bahwa terjadi daur ulang limbah protein yang sebetulnya hanya 30% kan diabsorb oleh ikan, 70% kan jadi residu. Bioflok 70% itu tadi diubah kembali menjadi vlog, di mana vlognya dimakan lagi oleh ikan. Nah, itu yang saya lihat sekarang, euforia untuk belajar bioflok itu tinggi, Pak. Cuman tidak diimbangi dengan guru yang benar-benar paham, sehingga banyak akhirnya mendapat informasi yang salah. Gitu, informasi yang salah, sudah salah di penerimaannya pun menjadi kurang.
Nah, itu yang menjadi keprihatinan saya gitu. Sehingga saya berpikir inovasinya adalah bagaimana sih bioflok yang rumit ini dikemas menjadi sebuah teknik yang simple gitu. Bisa Muncullah diadop tadi oleh masyarakat. sehingga bisa diadop oleh masyarakat. Ya. Sehingga muncullah tadi teknik simbiotik. Simbiotik itu bukan teknik baru, tapi adalah sebuah manajemen tool, saya bilang. Bagaimana sistem menghitung CN ratio yang rumit tadi kita sederhanakan. Bagaimana tadi membuat vlog di dalam air itu mudah, itu sulit kan? Kita sekarang buat vlognya di luar air, namanya ex situ biovlog, gitu, di luar air. Nah, vlognya jadi di luar, kita tempelkan pakan, baru kita masukkan ikan. Jadi kolamnya nanti terbentuk sendiri vlognya. Itu menjadi lebih stabil. Nah, itu yang saya melihat memang sebetulnya masalah ini bukan hanya masalah di Depok. Ini masalah di seluruh Indonesia. Karena tahun 2021 saya datang ke Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Ketua Komisi Perikanan DPRD tingkat satunya Sulawesi Selatan. Saya diajak ke beberapa kabupaten yang penerimaan manfaat dari program bantuan pemerintah untuk kolam-kolam bioflok. Yang 99,9% mangkrak. Ya, betul. Gitu. Terus apa Pak Heri yang mesti kita lakukan? Dia bilang kumpulin Pak. Kumpulkan. Nah, kita kasih pelatihan. Alhamdulillah dari 99,9 50%-nya hidup lagi, Pak. Gitu. Nah, yang saya lihat saat itu adalah bantuan programnya selesai sampai selesai bangun kolam. Tapi tidak ada pendampingan. Gitu. Jadi yang penting sebetulnya pelatihan 2 harinya, habis itu ada pendampingan. Nah, waktu melakukan seminar 2 hari di sana itu memberi pelatihan. Yang agak miris adalah bahkan penyuluhnya pun belum paham. Nah, padahal penyuluhnya adalah ujung tombak dari program. Nah, gitu. Itu yang sebetulnya memang paling pas adalah penyuluhnya dulu yang dibuat perkaya paham. dulu, dipahamkan supaya nanti penyuluhnya bisa bicara kan itu dan ada pendampingan gitu. Karena siapa sih yang pelatihan 2 hari terus langsung bisa? Nggak ada. Bahkan orang yang sudah bertahun-tahun di dunia perikanan, karena ini adalah sistem baru, itu pun tidak akan mampu melakukan. Gitu. Karena ini teknik yang menurut saya agak rumit ya, agak rumit. Misalnya gini tadi, kita sudah memberikan, ini amoniaknya, menghitung amoniak aja juga agak sulit. Gitu. Terus alatnya nggak punya. Gitu. Padahal sebetulnya bisa dihitung di awal, tanpa alat kita bisa menghitung berapa amoniak yang akan dilepas ke air. Nah itu harus ada yang bisa menjawab gitu, Pak saya nggak punya toolsnya gitu. Karena bioflok yang benar sebetulnya harus punya mini lab, tapi petani mana yang bisa punya mini lab? Nggak akan ada. Nah kita harus bisa membuat nih. Jadi kita dari awal kalau kita kembangkan ini sebelum nanti pakan itu dimakan oleh ikan, kita sudah hitung berapa N atau nitrogen amoniak yang akan dilepas. Sehingga di awal nanti kita bisa masukkan berapa karbon yang harus kita sediakan, ditambahkan. Nah dengan demikian, satu, petaninya nggak perlu alat. Kedua, nggak salah hitung. Dikasih ini guidance gitu.
Ini kalau pakan protein 30, kasih tambahan karbonnya 100 gram. Kalau protein 28, proteinnya 70. Itu udah kita Udah yang hitung aturan dari ya? awal. Gitu. Itu saya namakan tadi bioflok ex situ. Sebelum masuk ke dalam kolam in situ sudah kita hitung di luar. Gitu. Jadi rekayasa CN-nya sudah kita. Nah, ini sebetulnya ini inovasi gitu. Karena selama ini yang dilatihkan balai-balai, maaf, ya asumsinya setiap petani nanti punya lab. Itu badan tidak akan mungkin, nggak akan mungkin, kan gitu. Berarti kan dia bilang ini, berikan molasses 12 kali nilai amoniak di dalam air. Nah, terus ngitungnya bagaimana? Itu yang saya lihat tidak aplikatif ilmunya. Nah, itu yang menurut saya yang kita lakukan di JFI adalah merubah bukan merubah teorinya, tetapi bagaimana teori yang tadi hanya bisa dilakukan di lab dengan peralatan lengkap, tapi menjadi aplikatif di lapangan. Itu yang terus kita coba. Ya, itu memang perlu kolaborasi ya. Makanya saya nanti sampaikan ke teman-teman penyuluhan untuk masih untuk lebih banyak belajar lagi lah terkait aplikasi-aplikasi seperti itu. Depannya mungkin harapan saya juga seperti itu, Pak. Jadi inovasi ini saya udah bilang kan di provinsi ada namanya hibah kompetitif. Ya. Nah, siapa tahu nanti bisa kita ajukan gitu loh. Karena untuk hibah kompetitif tidak harus pemerintah, Bisa. masyarakat boleh. Kayaknya ini saya coba komunikasi dengan orang provinsi. Kita punya satu farm yang memang sudah inovasi terbaru. Mungkin malah kalau memang nanti rencana ada kunjungan ke Depok, saya bawa ke sini. Lebih bagus ini ya. Iya, kita bawa ke sini untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi membuka pintu lah untuk kolaborasi ke depannya, Pak Heri ya. Ya, Pak Eko. begitu Pak Nur. Saya pengennya jadi role model, Pak. Ya, insya Allah lah. Habis itu di paten tadi, Pak. Nah. Wah, top itu. Oh, udah deh. Jualan formula deh. Iya, betul. Kita punya Innovlog banyak Pak di gudang, tapi sudah belum pernah dipakai. Nanti produk sendiri nih bisa-bisa. Nggak, karena tadi dengan sistem closed system kita mengurangi Cemaran dari luar ya. Cemaran penyakit dari luar. Kalau pakan pakai apa di sini? Selama ini? Mereknya atau proteinnya Pak? Merek. Merek kita coba terakhir New Hope Pak ya. Oh, New New Hope. Kita pernah apa dulu Pak? Kargil pernah. Kargil. Apa? Longway juga pernah. Oh, cuman belakang ya, kita coba riset juga kan beberapa pakan ini. Iya. Ternyata dengan Biofop itu lebih bagus. Dari segi kos, Harga sih lebih murah dibanding yang lain. New Hope lebih murah ya Pak. Kalau saya pernah dibandingin dengan CPP lah paling nggak. Ya, CPP paling mahal ya. ya paling mahal. Udah terkenal di CPP itu. Patra kan pakai tongwe masih Pak. Patra. Yang Belanda tuh. Ah, The Hus. Yes. Nah, dia pakai itu. Makan impor ya itu ya. Ya, ya. Oh, belum ada distributor juga, cuman kurang bagus. Kurang bagus ya. Untuk nila mungkin kurang bagus ya. Kalau lele katanya dia udah di atas 100 ininya. Karena sebetulnya dengan teknik bioflok itu kita tidak perlu pakan nomor 1 karena terjadi daur ulang nutrisi tadi. Minimal protein berapa? Supaya vlognya bisa mencukupi. Bisa CNS 11 lah. Ini kalau pakan protein 20, CN-nya itu sudah sampai 15. Tinggi ya. Kalau pakan protein 25, CN-nya itu 12,5. Kalau pakan protein 28 itu CN-nya 11. Kalau pakan protein 30 itu CN-nya 10. Nah,
Di bioflok itu semakin tinggi angka nilai CN-nya, amoniaknya makin rendah, makin berhasil di biofloknya. SR-nya pasti tinggi. Tapi semakin rendah protein, ADG-nya makin rendah. Kan nggak tumbuh. Ya. Nah, bagaimana nih yang kita riset adalah kita seperti dilematis. Kalau mau aman, proteinnya rendah, tapi ikannya nggak gede-gede. Ya. Kalau main di protein tinggi, cepat gede, tapi SR-nya rendah. Ya. Gitu. Nah, ini kita cari titik tengahnya di mana. Bahkan kita sekarang udah bisa pakai protein 20 pun, nanti dengan tambahan N dari luar, proteinnya setara 28. Jadi kalau dulu N-nya hanya dari protein pakan, sekarang N-nya bisa dari urea, Pak. Di penampungan yang lain ya, betul ya? Di kolam yang lain? Kita kultur di luar. Airnya baru diputar di. Bukan, kita membuat protein buatan di luar di luar kolam. Pemeliharaan. Jadi kan bakteri itu berkembang biak dengan CN rasio. Ya sudah, kita buat bak kultur sendiri, CN rasionya kita atur. Nah, jadi untuk menciptakan protein sel mikrobial, kita pakai molasses sebagai sumber C, pakai urea sebagai sumber N, kasih probiotik sedikit, kita kultur, kita ledakkan jumlahnya, gitu. Baru nanti kita tempelkan ke pakan yang nanti mau masuk ke kolam. Jadi Di apa? Di apa, aplikasinya disemprot apa dibibiskan aja, dibibiskan. Dibibiskan. Jadi kita tidak mengatur media air ya. Ya. Kita ngatur pakan ya. Kita mengatur pakannya supaya bisa mengatur media air. Iya, supaya mengatur media air. Ini lagi masuk akal untuk ini. Kalau Iya, ya. kita punya kolam-kolam yang besar, kalau kita turun airnya, Bahaya. banyak Iya. Biaya tinggi. iya kan, tinggal ngasih gitu kan. Nah, juga kalau kita mengkultur vlog di air, berarti kan kita butuh urea, butuh protein. Nah, itu kan ada fase intermediate di mana amoniak itu tinggi dan beracun. Nah, kalau kita masukkan di dalam kolam budidaya, ikannya mati. Iya. Nah, kita taruh di luar proses kimia itu. Gitu. Jadi fase beracunnya nggak akan Di kolam lain. di tempat lain. Iya. Tapi begitu Yang menjadi kita protein, manfaatkan setelah setelah dia aman. berubah aman jadi Iya. protein, baru kita masukkan ke dalam kolam. Sedangkan bioflok kolam treatmentnya itu nyuplai air ke kolam-kolam yang di budidaya. Iya, Kalau ini malah dia lihat pakan. lewat pakan. Jadi Lebih simpel. iya, Lebih simple. Simple, aman. aman betul. Aman. Ada proses yang berjalan, dia nggak ikannya nggak berdampak. Ya? Iya, ikannya nggak berdampak. Lebih murah. Karena sudah lewati proses itu. Nah, proses. Jadi Proses kadar N tinggi itu udah lewat. iya, jadi critical prosesnya Ya, saya sudah taruh tuh. di luar, Iya, iya. jangan ditaruh di dalam Kolam, kolam bioflok. pemeliharaan. Nah, itu yang 99% orang masih teknik yang ditaruh di dalam critical prosesnya di dalam Disatukan kolam dengan budidaya. Iya, disatukan dengan Kenapa masih pakai aerasi, aerator bukannya masih dipakai? oh, karena kita mau tebar padat, Oh, kan dia tebar butuh padat. napas. Supaya oksigen terpenuhi ya. Iya. Ada mau tebar padat Yang gimana? buat selama ini orang bilang kenapa bisa tebar padat karena bioflok, bukan, salah. Yang bisa buat tebar padat adalah aerator. Iya. Ya Bapak, kalau kekurangan napas gimana mau? Ya, oksigen ya. Oksigen. Orang karena bioflok jadi tebar padat, bukan. Saya udah buktikan biofloknya saya keluarkan dari kolam. Ikannya tetap di situ, aeratornya tetap bisa hidup tebar padat. Jadi bukan karena biofloknya, karena aeratornya. Jadi proses-prosesnya, ide-ide itu Pak, yang karena kita di lapangan jalanin, ikan begitu dikasih molasses, ikannya itu baris atau malah tegang-tegang, gitu. Karena juga ada nanti ada induksi, ada redok, peristiwa redok yang menghasilkan listrik negatif. Ya. Nah, itu juga ikan juga kepayahan itu Pak. Payah karena nanti kebutuhan oksigennya nanti bisa 2-3 kali lipat pada saat proses redok tadi. Proses redoknya kita keluarkan Keluarin, di ya. luar, ditaruh di baku. Jadi proses-proses negatif itu di luar semua. Iya. Ini inovasi ini. Itu Pak, kenapa kita kemarin yang jadi masih terlambat datang ke sini? Iya. Inovasi kita ditolak kemarin itu. Karena ke pengolahan.
Ini Pak berikutnya Pak. Ya, insya Allah lah. Itu kan sama aja sebetulnya dengan RAS, Pak. RAS itu kan proses, kan RAS itu IPAL, Ya. instalasi pengolahan air limbah. Ya, Kan IPAL-nya tidak di dalam kolam budidaya kan, Ada ditaruh kolam- di luar, ada kolam pengolahan, kolam filtrasi. Filtrasi. Nah itu yang saya dari ide itu, vlognya harus dibuat di luar. Jadi jangan membuat vlog di dalam kolam, karena itu ada resikonya. Kita buat vlog di luar kolam, nanti setelah vlognya jadi baru jadi masukkan ke kolam lewat pakan. Otomatis terukur, CN rasionya stabil terus Pak. Nggak perlu ngitung pakai punya alat tes amoniak, Ya. gitu nggak perlu. Nggak perlu nah, ngitung. dihitung dari awal ya. Dari awal sudah. Gelas ukur kayak Udah nggak ada gelas ukur, udah nggak ada. Nggak ada. Filtrasi. Udah lewat itu ya. Udah lewat. Iya, itu jadi Teknologi lebih baru nih, advance banget. nggak rumit sih Pak. Sebetulnya ini ide-ide sederhana aja. Karena kita setelah hari-hari lain, oh titik bahayanya di titik ini toh. Iya. Ya kita keluarin titiknya di situ dari kolam supaya resiko itu menjadi sangat minimal. Ya, itu tadi Pak Jupar yang saya sampaikan ke Pak Nur. Kita lagi mengenerate SOP nih, sesederhana mungkin. Kalau ini berhasil, kita mau pengen di Depok itu setiap perumahan. kita sediakan kolam, misalnya satu rumah satu kolam. Kayak ini intinya plasma. Nah, Bikin plasma. suplai bibitnya kita sediakan formulanya. Nanti ditampung di sini. Karena ini yang punya pemasaran di sini. Oh, sistem kemitraan itu ya. Iya. Saingan Harupopan ini. Karena begini Pak Nur, dengan vlognya kita buat di pusat di sini, pakannya kita bibiskan vlog, kasih ke plasma nggak perlu ngerti tentang biovlog, jadi sendiri Pak vlog. Ya. Betul. Karena bibitnya udah di sini kan. Sana bibitnya udah di sini. Kita dan memberikannya lewat pakan. Jadi nanti kita hubungan dengan plasma adalah pakan. Datang ke sini ambil pakannya, kemudian sebar. Ya di vlognya. Iya, benar. Jadi orang yang nggak ngerti vlog pun udah jadi master vlog. Ya. Iya, betul. Budidaya ikan, nila. Betul. Orang ngeliatnya udah biovlog yang high class gitu kan. Mau nggak lah SOP-nya cepat jadi Pak, Ya. biar kita ini bisa merealisasikan itu. Ya, Nah tadi tadi kita- saya izin sounding Pak, kayak gini-gini kan saya bilang ini izin sounding ke KP, nanti Pak mudahan ya izin sounding ini harapannya biar apa yang bisa dikolaborasikan dari sini pengen apa sama pemerintah. Ya. Kayaknya kalau ini udah semua nih Pak. Mereka tinggal butuh itu tadi merealisasikan bisnis yang Pengakuan lah. Tadi Pak Nur menyampaikan bisa nih digabungkan dengan program stunting. Iya. Iya. Jadi aplikasi-aplikasi yang sudah di sini kita sebarkan ke masyarakat. Kita punya program pemberdayaan masyarakat. Kita tempelkan di sini. Ya itu nanti kan ada keberlanjutan dari program itu gitu. Artinya masyarakat diuntungkan, ini pun ada pemanfaat juga gitu. Ya, betul Pak. Tadi dengan tadi ya sistem biovlog terpusat tadi. Biovlognya di sini pusatnya. Iya. Mastermind-nya menghitungnya semua di sini. Nanti rumah-rumah tangga yang nggak ngerti sistem biovlog dikasih tinggal disuplai pakannya dari sini, bisa buat kolam biovlog Pak. Jalan Pak sistemnya. Jadi memang saya punya dua tombak sebetulnya. Pilihannya adalah mengedukasi masyarakatnya supaya punya skill minimal sama dengan saya, atau membuat sebuah produk sistem yang itu akan berjalan sendiri, di mana ilmu yang saya punyai itu udah include di dalam produknya, tinggal pakai. Saya nggak tahu mana yang akan lebih jalan, ilmu dirubah menjadi produk atau ilmu yang diajarkan kepada orang banyak. Gimana? Kalau menurut Pak Nur lebih mudah mana yang diseminasinya? Sebenarnya dua-duanya bisa berjalan ya. Artinya kalau kita bicara masyarakat umum kan juga standarisasinya berbeda-beda ya. Ada yang pemahamannya bisa langsung,
Ada yang dengan sekali pemahaman bisa langsung jalan. Ada yang perlu berkali-kali gitu. Jadi mungkin kita lihat nanti aja sasaran kita siapa gitu. Nah, nanti kita pilih mana yang terbaik gitu loh Pak. Ya. Jadi yang terbaik itu yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Belum tentu masyarakat ini cocok dengan satu metode. Mungkin cocok dengan metode yang lain gitu loh. Iya. Yang pasti dari pihak sini yang memang nggak boleh bosen gitu loh Pak. Artinya ketika kami ingin menyampaikan program ke masyarakat, mohon didukung lah. Ya. Karena kan terus terang kita walaupun ya ini orang perikanan, tapi kan dengan metode ini saya sendiri baru mendengar. Ya, mudah-mudahan kita bisa gandeng mereka untuk sebagai tutorial mereka di masyarakat. Ya mohon jangan sampai bosen lah Pak Eko, Pak Heri gitu loh. Kita juga sama-sama belajar lah gitu. Karena kan kami juga mungkin terjun ke bisnis ini, kami nggak mungkin. Kami kan sebagai pemerintah hanya menyambungkan antara masyarakat dengan bisnis. Nah, gitu. Kami mengayomi Silakanlah masyarakat akan menjalankan dan memilih mana yang lebih bagus gitu loh. Yang cukup berhasil di Makassar, Sulawesi Selatan, itu kita membuat champion, Pak. Jadi kita tidak perlu, ini ada misalnya ada 1000 target, gitu. Nah kemudian kami hanya mendidik 10 dan kita mendidik dan membimbing 10. Mana yang paling berminat, mana yang paling mampu, kita dampingin. Nah, setelah 10-nya ini bisa, dia nanti akan jadi role model bagi petani sekitar. Gitu. Karena banyak di level petani itu lebih welcome kalau ketemu dengan temennya sendiri. Gitu, ketemu dengan temennya sendiri. Kemudian kalau mengharapkan kita selalu mendampingan, jauh di sana, misalnya jauh di Jakarta atau jauh di ibu kota provinsi. Tapi kalau di desanya sendiri ada satu yang bisa jadi role model, itu akan lebih mudah. Dan kita juga akan pengawasan lebih mudah. Kita nggak perlu datang ke 1000 orang, kita datang ke satu orang ke 10 orang itu aja. Dan, Paknya ada masalah gini-gini, oke, kita datangin itu, kita perbaiki. Nanti dia yang akan menyebarkan lagi. Jadi modelnya nggak perlu kita 1000 orang kita kerjain, cukup 10-nya kita buat pintar. Nah ini terjadi sebagai pionir-pionir ya. Pionir. Akhirnya saya punya guru-guru di lapangan, itu yang pakai materi saya, yang saya ini soft copy-nya ya. Nanti dia, Pak izin Pak, saya hari ini ngajar, di foto nih. Wah ini soft copy gue nih, PPT gue nih, gitu. Ya tapi itu meringankan kerjaan kita. Yang penting ilmunya tersampaikan kan? Iya, yang penting ilmunya tersampaikan. Itu sebabnya saya pernah ketemu kepala balai, dia bicara, "Woi, lu kan cuma tahu namanya doang kan? Nih gue sama orangnya nih." Oh itu, jadi nama saya ada, tapi orangnya nggak tahu sih. Masyarakat sana, cuman created by Heri kan gitu aja. Tapi itu yang penting kan ilmunya sampai. Itu yang ketika di saya. Ya betulnya bisa di sini lewat penyuluhnya ya. Penyuluhnya yang kita buat. Ujung tombaknya lah. Ujung tombaknya. Nanti penyuluhnya nanti membuat champion-champion di setiap desa atau kecamatan yang bisa jadi role model bagi petani sekitarnya. Konsep ini emang udah berjalan sih Pak, bisa dijalanin Pak. Bisa. Kayak tadi rencana di sini jadi PM2KP. PM2KP. Inti. Saya plasma ngejalanin dari rumah tangga. Itu di Mandiangin tuh. Nah, sekelilingnya tuh udah ngejalanin, jadi nggak perlu Mandiangin dari benih. Nah, sedangkan yang tadi Pak Heri bilang yang edukasi itu di Pelabuhan Ratu Pak Dasat itu biopos juga. Itu orang pelatihan datang ke Pelabuhan Ratu, orang dari Papua Pak. Dia bayar sekian,
di sana kan pelatihan dia pulang dia udah menghasilkan dari teknologi yang itu diaplikasikan dia jadi pembudidaya. Ya, ya. Nah itu disebarin lagi ke kampung di Ambon ini. Nah itu yang kami sempat dari pemerintah otomasi di Manino itu kita mutus satu orang untuk melatih, maksudnya di tempat di sana. Itu tadi kayak tadi kalau yang Pak Hel balik dia udah bukan hanya sekedar diseminasi aja, Iya. udah langsung aplikatif dia. Ya. Jadi dua-duanya sebetulnya bisa berjalan Pak. Semoga aja Pak. Eko Pak Yani, Pak Yana ya. Pak Saya Yana harus siap-siap. Wih, banyak banget jalan. Olahan banyak masalah. Harus dari tempat lagi. Oh, dan Abang Imam mah digital lagi. Saya percaya lah. Paguyubannya kuat. Tadi bener Pak di Sulawesi itu jadi gini saya lihat setelah saya pulang saya lihat, wih ada namanya petani namanya Iqbal dia buka kolam punya kolam juga gitu terus dihubungi dengan dinas perikanan setempat sekaligus dijewer dimarahin karena dia mandiri mengadakan mengundang saya saat itu kok nggak bilang-bilang gitu. Tapi dia bilang nggak apa-apa, dia udah pulang. Tapi gue belum paham nih tentang biofloknya dinasnya sana. Terus gimana solusinya? Sama penyuluh ditenteng Pak kemana-mana si Iqbalnya tadi Pak. Ya betul begitu. Gitu. Nih diundang tani target sasarannya satu tempat. Kemudian si Iqbalnya suruh narasumbernya si Iqbal tadi. Nggak perlu ke Jakarta lagi, nggak perlu ambil yang dari Jakarta lagi. Si Iqbalnya dihadirkan, muter terus dia bilang capek gue Pak. Tiap bulan Pak saya katanya, ya ditenteng aja dia susah-susah. Gitu. Tiap bulan dia dari satu desa lagi, Padahal edukasi aja tuh. Iya, edukasi aja. Kalau jadi udah berjalan bisnis plasmanya ya Pak ya. Bisa nih komunikasi. Bagus lah. Tapi kalau plasma beda lagi. Kalau plasma tadi produknya yang sampai. Ya, produknya yang sampai ini. Produknya kalau ini edukasinya yang sampai. Maksudnya bisa berjalan Pak, dua-duanya. Kalau untuk ketahanan pangan skala rumah tangga saya setuju sebetulnya nggak perlu edukasi karena Ya langsung itu aja yang tadi. produknya, plasma. Ya. Produknya. Jadi hanya yang simpelnya saja. Simpelnya saja. Kita tinggal melihara, panen, udah selesai. Selesai. Nggak perlu bagaimana tahu cara menghitungnya, terus apa kendalanya. Itu cukup melaksanakan saja. Karena kita tahu masyarakat rumah tangga kadang nggak sempet ya seperti itulah. Iya. Dia hanya pulang ke rumah pengen ngasih makan udah selesai kan, panen. Iya, gitu. Betul. Ikan diambil sama sini nanti ya Pak. Iya. Dari sini ikannya numpuk ke orang Payana. Sudah ada lagi. Ada lagi Bagiannya ada lagi. Jadi yang sebutnya ekonomi sirkular tuh ada. Nah itu Pak. Kan lagi hip hop nih, hype. Ekonomi sirkular sebenarnya. Karena di menu sendiri kita nggak bisa memenuhi yang domestik aja kita nggak bisa temuin. Untuk kebutuhan domestik ya itu kita nggak bisa temuin. Nah kita juga lucunya di domestik aja nggak bisa memenuhi. Kita ada terima permintaan dari Arab Saudi. Minta 2 kontainer fresh tiap minggu. Itu nggak kita jawab. Karena kita nggak bisa temuin itu. Domestik aja kita nggak bisa. Domestik aja nggak bisa. Informasi dari mereka tahunya dari mana? Nah, ini Pak, kita kan ada di medsos ya. Jadi Oh, langsung kirim gitu. Nah, kemarin juga ada masukan dari Arab. Iya, datang sendiri. Ada Yang lemerat lah. dari Arab. Mereka datang ke sini Pak Saud ya. Pak Saud. Saud nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Datang Tapi punya 180 kolam Pak. punya satu kelas Sana. Ukuran D8. D8. 8 meter. 8 meter. Iya. 2 kali lipat bioflok kita ya. Ontak masuk itu. D8. Nah, itu dia pengen kolaborasi sama kita gitu kemarin. Jauh-jauh dari Arab tuh pada sini datang Belajar. Rabu, Kamis ke sini, Jumat pulang. Iya. Itu belum dijawab.
Kita masih coba ini dulu lah, coba. Ntar Pak Heri ke sana, sekalian umroh. Ya saya ditawarin, Pak umroh haji sana Bisa gratis. bisa gratis semua. Waduh. Ada di YouTube juga nggak gitu? Ada channel YouTube di YouTube. Ada. Jack Farm. Oh iya, Jack Farm Industry. Saya sebetulnya mau kalau satu lagi ditawarin. Apa? Pendampingnya juga disediakan di sana. Itu yang nggak ditawarin, saya nggak berani. Kalau itu ditawarin saya melamar di Jack Farm dulu. Cuma tinggal bilang, Pak. Kok nggak disebut gitu? Itu di luar konteks itu. Yang penting kan datang dulu. Ya, masa gue cuma haji doang, habis itu ngelamun. Oh, betul juga ya Pak. Iya. Dipinjam ke sana suruh renovasi. Terus lihat orang Arab cantik-cantik kan repot kita. Saya masuk Jack Farm aja ya. Mudah-mudahan nanti bisa sounding ya Pak ya. Lalu kita masih banyak ide-ide lah yang bisa kita kemas lah. Program-program yang bisa kita kolaborasikan ya Pak ya. Betul. Banyak hal yang bisa kita kerjasamakan. Terima kasih lah atas undangannya, membuka wawasan juga buat kita. Yang mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahmi. Kalau nanti kalau ada tamu atau apa, kalau memang berkenan saya ajak ke sini. Kapan dulu Pak? Ya, bisa kabari ke Pak Eko misalkan ada tamu dari provinsi atau dari pusat. Kadang kan kita juga ada kunjungan-kunjungan dari DPRD kabupaten lain gitu yang pengen tahu kira-kira apa yang bisa kita kunjungi gitu untuk dibawa ke daerah masing-masing. Ya itu kadang kita minim informasi. Iya, iya. Ya paling kita bawa ke BBI, kalau enggak ke Balai Riset, kalau memang untuk pengembangan ikan hias dan ikan konsumsi. Oke, kalau ini udah ada, ya insya Allah lah kalau memang berkenan ya, pihak Jack Farm untuk membuka diri lah. Terima kasih banyak. Oke, saya pikir cukup ya Pak. Ya, terima kasih Pak.